Pada awal tahun 2021, Departemen Kepolisian Pantai Solana di San Diego, California, menerima laporan penghilangan nyawa dari seorang pria bernama Adam Sibiliak. Pria ini melaporkan teman wanitanya, yaitu Jade Jenks. Dia memberitahu pihak kepolisian bahwa Jade telah mengambil nyawa ayah tirinya yang bernama Thomas Merriman. Kira-kira apa yang membuat Jade tega melakukan itu kepada Thomas? Berikut kisah selengkapnya. Mari kenalan sedikit dengan tokoh utama hari ini. Jade Jenks lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 1983 dari pasangan suami istri bernama Jenny dan Steve. Ayahnya merupakan seorang imigran asal Afrika Selatan yang sudah lama menekuni bisnis desain interior di California Selatan. Namun sayang, hubungan rumah tangga orang tua Jade bertahan selama 11 tahun saja. Jenny dan Steve memutuskan berpisah ketika Jade baru berusia 10 tahun. Hak asuh anak mereka jatuh kepada Jenny, sehingga Jade kala itu ikut tinggal bersama sang ibu. 1 tahun lebih menjanda, Jenny menikah lagi dengan salah satu pendiri organisasi nirlaba Butterfly Farms yang bernama Thomas Merriman. Sedikit informasi tentang apa itu Butterfly Farms, yaitu sebuah peternakan kupu-kupu berbagai macam spesies yang dibuka untuk umum semacam tempat wisata edukasi yang berlokasi di Saxony Road, Encinitas, California. Kembali lagi ke hubungan ibu Jade dan Thomas, diketahui mereka menikah pada bulan Juli tahun 1995. Dari hasil pernikahan mereka, lahirlah adik Jade yang bernama Cash. Meski Jade dan Cash beda ayah, hubungan persaudaraan mereka terbilang akrab. Begitu pula hubungan Jade dengan Thomas. Jade sangat menghormati ayah tirinya seperti ayah kandungnya sendiri. Akan tetapi, lagi-lagi keluarga kecil mereka tidak bertahan lama. Ibu Jade dan Thomas resmi bercerai setelah 3 kali mengajukan gugatan cerai dari sejak tahun 2002, 2006, lalu akhirnya ketok palu pada tahun 2008. Semenjak perceraian kedua ibunya, Jade dan Thomas sudah jarang bertemu, apalagi kala itu Jade tengah sibuk membangun karir sebagai seorang desainer interior, mengikuti jejak ayah kandungnya. Jade mendirikan perusahaannya sendiri pada tahun 2018 yang dinamakan Jade Jenks Interior. Di usianya yang ke-35 tahun, Jade sudah memiliki total kekayaan bersih sebesar 15 juta dolar atau setara dengan 225 miliar rupiah. Semua itu ia dapatkan berkat kerja keras dia selama ini. Jade memang tipikal wanita yang sangat ambisius. Mempunyai karir mentereng sekaligus penghasilan lebih, tidak heran jika Jade sangat menikmati hidupnya. Di luar pekerjaan, Jade hobi sekali traveling. Dia suka memanjakan diri sendiri dengan cara hidup mewah seperti membeli barang-barang branded, makan di restoran bintang 5, mengkonsumsi minum-minuman mahal, memakai baju dari desainer ternama, atau bahkan sesekali melakukan perjalanan kapal. Meski sukses dan disibukkan oleh pekerjaan, rupanya tidak membuat Jade lupa untuk selalu menjaga silaturahmi dengan keluarganya, termasuk menjaga komunikasi dengan ayah kandung maupun ayah tirinya. Jade tipikal anak yang sangat peduli kepada orang tua. Saking pedulinya, pada tahun 2020, Jade bahkan memutuskan menyewa rumah tepat bersebelahan dengan kediaman ayah tirinya, supaya dia ini bisa membantu merawat Thomas yang sedang berjuang dari kecanduan alkohol dan obat tidur. Dia sadar ayah tirinya tinggal sendirian, tidak punya siapapun yang bisa merawat dia. Jadi sebagai anak, Jade merasa bertanggung jawab untuk membantu Thomas yang sudah memasuki usia lanjut. Namun ternyata keputusan Jade tersebut justru menuntun dia mengetahui rahasia besar sang ayah tiri,
yang memicu Jade tega melakukan rencana pengambilan nyawa terhadap Thomas. Dan beginilah kronologi kejadiannya. Malam Natal di tahun 2020. Kala itu, Thomas tengah menjalani pengobatan di rumah sakit terkait kecanduan yang dideritanya. Sebagai anak sekaligus tetangga dekat, di sela-sela kesibukannya, Jade menyempatkan waktu untuk membantu membersihkan rumah Thomas. Dari sinilah Jade akan menemukan rahasia besar sang ayah tiri selama ini, di mana saat dirinya sedang membersihkan kamar Thomas, tak sengaja Jade melihat screensaver komputer ayah tirinya menampilkan foto belahan dada wanita yang nampak tidak asing bagi dia. Setelah diperhatikan secara seksama, Jade melihat ada gambar tato yang sama persis dengan miliknya. Saat inilah dia menyadari kalau itu merupakan foto pribadi dirinya yang dia bagikan ke mantan pacarnya 7 tahun lalu. Sontak dia sangat terkejut, sampai-sampai tubuh Jade ini nge-freeze untuk beberapa detik. Berbagai macam pertanyaan terlintas di pikiran Jade. Salah satunya ialah bagaimana bisa Thomas mendapatkan foto-foto tersebut. Penasaran apakah masih ada foto-foto dia yang lain, Jade lantas nekat membuka galeri komputer Thomas. Di situ Jade menemukan lebih dari 100 foto syur beserta foto crop dia di dalam file-file yang sudah dikategorikan berdasarkan anggota tubuh Jade. Sebagian foto tersebut diambil secara diam-diam melalui kamera tersembunyi yang ditaruh di kamar dan di kamar mandi ketika Jade masih berusia 16 tahun. Itu artinya Thomas telah mengabadikan foto Jade dari sejak dulu saat mereka masih tinggal serumah. Mengetahui rahasia besar sang ayah tiri, Jade sangat kecewa dengan Thomas. Bagaimana mungkin orang yang selama ini dianggap sebagai orang tuanya sendiri, kok malah tega mengabadikan foto-foto syur dia yang tentunya dijadikan sebagai pemuas mata. Seketika pandangan Jade ke Thomas berubah 180 derajat. Hancur sudah rasa hormat dia ke Thomas, mendadak Jade begitu membenci ayah tirinya. Perlahan perasaan benci itu mendorong Jade berpikir semakin negatif. Hasrat dia ingin mengakhiri hidup Thomas semakin kuat, sehingga Jade membuat rencana pengambilan nyawa terhadap ayah tirinya. Sebelum Thomas dijadwalkan pulang, Jade rupanya telah menyewa seseorang untuk berjaga-jaga membantu dia dalam memindahkan jasad Thomas kelak. Jade telah menyusun rencana sedemikian rupa supaya penghilangan nyawa terhadap ayah tirinya tidak dicurigai oleh siapapun. Begitu Thomas dijadwalkan pulang pada tanggal 31 Desember tahun 2020, Jade langsung menawarkan diri untuk menjemput ayah tirinya dari rumah sakit pulang ke rumah. Di depan Thomas, Jade berusaha bersikap seperti biasanya, meski padahal dalam hati dia sangat kesal. Jade menahan diri hingga saat menemukan waktu yang tepat, barulah dia beraksi memberikan minuman koktail whisky yang telah dicampur dengan puluhan obat tidur. Ternyata minuman khusus itu sudah dipersiapkan Jade sebelum dia berangkat tadi. Hanya hitungan menit masih dalam posisi perjalanan pulang, tiba-tiba Thomas mengalami overdosis usai meminum koktail whisky pemberian Jade. Begitu tiba di halaman rumah Thomas, Jade langsung mengirim SMS ke orang sewaannya. Sekarang kami berada di Dixieland. Aku baru saja memberinya whisky yang sudah kucampur obat tidur. Tadi dia sempat tak sadarkan diri, tapi nampaknya dia akan sadar lagi. Saat dia tersadar, aku akan memukul kepalanya. Setelah itu, aku harus bagaimana? Aku sendirian nih. Jadi, tolong nanti segera datang ke lokasi ya, bantu aku mengurus tubuh Thomas. Setelah menerima pesan-pesan tersebut, orang sewaan Jade tidak dapat dihubungi lagi. Ponselnya mati. Seperti yang kita tebak, dia memilih kabur dari perintah Jade karena tidak ingin terlibat. Panik tidak tahu kepada siapa lagi dia meminta bantuan, Jade spontan menghubungi teman dekatnya bernama Adam Sipilyak. Dia memberitahu Adam kalau Thomas pingsan setelah minum whisky dan obat tidur, sehingga Jade menyuruh Adam datang ke kediamannya untuk membantu dia mengangkat tubuh Thomas masuk ke dalam rumah. Sampai di lokasi, Adam menyadari tubuh Thomas tidak lagi bernyawa. Ia lantas bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Menjawab pertanyaan Adam, Jet berterus terang menceritakan semuanya, mulai dari penemuan foto-foto bugil dia di komputer ayah tirinya, hingga kronologi kejadian pembunuhan yang dilakukannya. Mendengar pengakuan wanita ini, Adam tegas menolak membantu Jet. Adam memberi pengertian Jet bahwa dia tidak berani ikut campur, sebab terlalu beresiko, apalagi dia merupakan ayah tunggal yang harus bertanggung jawab menghidupi putra semata wayangnya. Maaf Jet, aku tidak dapat membantumu. Kamu tahu aku memiliki seorang anak yang masih bergantung kepadaku. Jadi maaf, kali ini kamu harus selesaikan permasalahanmu sendiri, ucap Adam sembari menghisap sebatang rokok. Tak lama setelah itu, Adam memeluk Jet lalu pamit pulang. Alih-alih menutupi kejahatan Jet, Adam memilih melaporkan perbuatan Jet ke pihak kepolisian Pantai Solana di San Diego, California. Menanggapi laporan tersebut, polisi bergegas mendatangi TKP. Setibanya di sana, petugas sudah disambut dengan jasad Thomas yang berada di area parkiran tertimbun oleh tumpukan kardus-kardus bekas. Berhubung mereka sudah tahu siapa pelakunya, Jet yang masih berada di kawasan itu pun langsung digelandang ke kantor kepolisian setempat. Dalam salah satu persidangan yang digelar selama 10 hari, Jet mengaku trauma tatkala mengetahui foto-foto bugil dia yang disimpan oleh ayah tirinya selama lebih dari 1 dekade. Perasaan kecewa dan hilangnya rasa kepercayaan terhadap Thomas inilah yang pada akhirnya memicu Jet melakukan penghilangan nyawa kepada ayah tirinya sendiri. Nah, akibat dari perbuatan tersebut, Jet kemudian dijatuhi vonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 kemarin. So guys, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus Jet? Terlepas dari kejahatan dia, sebenarnya Jet juga merupakan korban pelecehan ayah tirinya. Mengingat Thomas sudah melakukan pemotretan diam-diam sewaktu mereka tinggal serumah. Andai saja Jet tidak bertindak sejauh itu dan melaporkan perbuatan ayah tirinya ke polisi, pasti Jet tidak berakhir mendekam di balik jeruji. Well, kalau gitu sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.